Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kita kembali ke konten budidaya jamur tiram. Kebetulan di budidaya jamur tiram ini lumayan banyak yang pemula-pemula gitu, pemula-pemula banyak yang menghubungi, yang WA, yang nanya. Cuma lebih banyak yang nanya, ya bang, itu yang gagal juga banyak bang. Nah sekarang nih di konten ini kita jawab langsung dah. Kenapa banyak pembudidaya jamur tiram yang gagal? Sebenarnya gini nih, kalau ngomongin prospek gitu ya, kita bahas prospek. Usaha ini tergolong usaha yang cerah dan umurnya panjang. Permasalahan umum gitu para pembudidayanya yang gagal itu lebih condong kepada persoalan teknis. Kalau menurut saya nih ya, kepada persoalan teknis. Karena rumusan budidaya yang buruk, maka hasilnya pun nggak akan baik, buruk juga gitu ya. Nah nih, kenapa produksi jamur tiram sering gagal gitu, teman-teman? Kenapa sering gagal gitu? Yang pemula apalagi kenapa sering gagal? Atau di periode pertama berhasil, dua berhasil, ketiga gagal gitu, tiga gagal, empat gagal gitu. Kenapa ujung-ujungnya pada gagal gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering diutarakan oleh orang-orang yang melihat, mendengar, atau memang pernah melakukannya gitu, nggak sedikit petani yang menemukan kegagalan di bidang usaha ini. Padahal jika dicermati dan diteliti gitu, permasalahan teknisnya hanya soal ya beberapa hal sederhana aja yang memang harus diperhatikan gitu. Nah, hal sederhana itu apa gitu? Praktek yang termasuk kata teknis sederhana adalah hal kecil yang harus dilakukan selama perawatan atau budidaya. Ini sebenarnya hal sepele, hal yang memang harus dilakukan, yang ibaratnya apa ya, rutinitas gitu. Hal sederhana yang penting sekali untuk diperhatikan, karena ini kunci keberhasilan. Dua hal yang harus benar-benar diperhatikan, dua hal nih, sederhana namun penting diterapkan di area budidaya, yaitu kebersihan dan konsistensi. Dua hal itu ya, kebersihan sama konsisten lah gitulah. Dua hal ini yang sering terabaikan, baik itu oleh pemula maupun profesional. Jadi kalau ingin berhasil budidaya jamur tiram, ya dua hal ini nggak boleh diabaikan. Mungkin dua kalimat ini terasa mudah ya. Kalau hanya kebersihan, nggak akan sulit lah. Jaga area bawahnya, lantainya, semuanya. Kan lantainya biasanya ya ada nggak di semen ya, pakai tanah biasanya, biar dinginnya naik gitu, biar lembabnya naik. Kalau kebersihan lantai bawah, apa tanah semua masih bisa lah kita jaga gitu ya. Tapi emang itu sebenarnya itu penting itu, kebersihan itu baik di dinding-dinding. Jadi gini pemirsa, kalau bicara jamur tiram nih, kalau masalah kebersihan ya, itu lebih condong kita ke hama sih, hama. Walaupun nanti kita bicara di konten terpisah aja masalah hama lebih jelasnya ya. Kayak semacam serangga gitu ya. Serangga tuh ada lalat, ada nyamuk tuh mereka tuh lumayan bisa nyerang jamur tiram lewat lubang-lubang kecil gitu ya, nggak terdeteksi gitu ya. Dia bertelur di baglok tempat si jamur tiram ini tumbuh, di baglok. Laba-laba apalagi tuh, laba-laba dia makan miseliumnya. Jadi si tubuhnya si jamur tiram yang udah tumbuh kan, badan tubuhnya yang putih-putih itu kan rada-rada berserat-serat, itu tuh namanya miselium. Itu dimakanin sama si laba-laba. Belum rayap tuh yang susah kedeteksi tuh. Dia tuh nyerangnya baglok. Kalau nyerang jamurnya yang udah rada rusak. Jadi yang tubuhnya memang udah rada rusak diserang makin dirusak. Lebih jelasnya di ini sih, kalau masalah hama-hama begini nanti kita bikin konten terpisah. Itu ada cacing, ada bekicot, ada siput, ada tikus, itu yang baglok semuanya. Nanti caranya gimana? Kayak yang tadi saya bilang apa tuh, yang lalat sama serangga kecil gitu ya. Tuh di pintu luarnya kita pasang nian tuh, pasang plastik bening gitu, biar pintu masuknya tuh, pintunya kita selembar aja itu kayak kain gorden. Jadi mereka yang mau masuk gitu kebanyakan ada cahaya membias gitu, serangga-serangga cenderung menghindar atau menjauh. Banyak lah, ntar di konten terpisah kita bahas masalah hama. Ini kita bicara ini dulu, kegagalan, yaitu termasuk kebersihan. Kalau kita kebersihan kita jaga seperti kan, udah pasti mereka nggak ada gitu lah. Pokoknya itu termasuk kebersihan lah. Dengan kebersihan penyakit nggak ada gitu lah. Itu kebersihan yang pertama. Yang kedua itu konsisten itu ya spray waternya, airnya gitu, yang bikin suasana lembab, nyiramin lantai bawahnya biar suasana lembab, rutinitasnya bagaimana panennya, semuanya itu konsisten, harus tepat waktu, harus semuanya kita jalanin semuanya. Jadi kalau dua hal itu dijalanin, insya Allah aman lah usahanya.
Karena ini bukan usaha yang sulit, bukan usaha yang benar-benar butuh keahlian lebih gitu, maksudnya harus bertangan dingin, harus dua ini aja dulu, dua ini di konsistenin, percaya nggak percaya ya, pokoknya kalau dua hal ini diabaikan, kesuksesan usahanya akan berada di bawah standar. Kalaupun berhasil dua hal ini, saya mah bang nyapu sekenanya aja, kalau saya lihat ada laba-laba baru saya bersihin, saya lihat di bawahnya rada kotor apa baru saya sapuin, atau ini ya seminggu sekali apa 2 minggu sekali atau sesempatnya, itu janganlah. Kalau kayak gitu udah pasti nanti panennya di bawah standar, atau bisa juga terparahnya mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Jika dua hal sederhana ini nggak terpenuhi, pasti ujung-ujung kayak gitu. Oleh karena itu, menjawab kenapa banyak pembudidaya jamur tiram yang gagal, ya dua hal itu jawabannya. Dan untuk memenuhi dua hal tersebut, barulah kita memerlukan pengetahuan khusus untuk mengelola budidayanya. Contohnya ya, untuk kebersihan ya, pengetahuan khusus untuk kebersihan gimana? Ya kita kenalin hama-hamanya apa aja. Berarti kalau di pintu kita pasang kayak tadi tuh, di pintu kita pasang plastik gitu biar serangga dari luar ogah masuk gitu, karena terbiasa sama cahaya. Kalau yang tikus bagaimana? Yang ini gimana? Itu perlu pengetahuan nanti di konten lainnya lah, di konten khusus lah. Kalau di sini kita bicara dua hal ini dulu aja lah. Kenapa paling gagal ini kebersihan nih. Jadi untuk lebih dalam kita butuh pengetahuan khusus untuk lebih dalam membahas kebersihan. Sementara untuk konsistennya ya kita harus ada pengetahuan khusus juga. Konsistensi ini apa yang dibutuhkan si jamur tiram ini untuk bertahan hidup, untuk bisa tumbuh bagus. Kalau enggak, ini hasilnya dia kuncup atau keriput atau apa. Nah itu baru konsistennya tuh. Apakah pakai pelembab udaranya, atau yang di kota pakai AC atau kipas angin atau apa itu dibuat suasana lembab, atau bawahnya ditaburin jerami gitu, disemprotin air biar lembab terus tuh buat yang di tempat-tempat panas. Jadi uap yang per berapa jam itu nanti di konten khusus ada terpisah. Kalau kita jawab di sini semua panjang kontennya. Ya kita aja pemirsa ya, ini buat yang sering gagal, dua hal itu deh coba diterapkan lah. Pokoknya kebersihan konsisten. Kalau tempat udah bersih kita konsisten. Setiap ini harus ngapain, ini harus ngapain. Dua hal itu terpenuhi, insya Allah nggak gagal lah. Kalau udah terabaikan ya itu panennya rendah atau ujung-ujungnya gagal. Nah itu kalau yang sering nanya dua hal ini dah, pasti jawabannya dua hal ini yang terabaikan. Kalau yang peternak jamur tiram yang gagal, dua hal ini mulu deh yang terabaikan. Ya kita aja pemirsa ya, lebih lengkapnya cek playlist, cara bikin baglognya, cara ininya, cara panennya, semua lengkap di playlist. Kalau yang mau cepet bisa dapat baca dari bukunya langsung. Kalau yang mau santai, tungguin kontennya atau cek kontennya aja. Gratis lah, cuman nggak gratis juga ya, kena kuota ya gitu dah, namanya hidup di zaman modern, numpang wifi lah kalau mau gratis. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi pemirsa. Kita terus, walaupun kalian mungkin kagak cocok sama usaha ini, mungkin teman-teman lain cocok, atau mungkin suatu saat kalian juga mau menekuni ini. Usahanya nggak terlalu mahal, murah, dan bisa diinin sama siapa aja gitu aja ya. Kebutuhan prospek juga panjang untuk bertahun-tahun ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.